pemanasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Melani Busroni, yang mana di channel ini kita akan membahas tentang teknik-teknik pijat mulai dari teknik dasar, cara mendiagnosa penyakit, teori-teori dasar pijat, mempelajari tentang anatomi tubuh dan cara melakukan praktek pijat. Namun sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, bagi yang belum subscribe dan subscribe terlebih dahulu, like jika kamu merasa video ini bermanfaat, dan share video ini sebagai rasa terima kasih kamu terhadap saya. Oke, selamat menonton dan menikmati tayangan ini. Diagnosa merupakan proses untuk mengetahui, menentukan, memperbaiki atau memperbaharui terhadap masalah-masalah yang timbul pada tubuh seseorang. Prognosa adalah bagian kesimpulan setelah kita melakukan uji coba pemeriksaan atau kesimpulan terakhir dari diagnosa. Tahapan-tahapan diagnosa yaitu 1. Inspeksi, cara melihat. 2. Auskultasi, cara pembawaan atau pendengaran. 3. Anamnesa, cara bertanya. 4. Palpasi, cara meraba. Keterangan 1. Inspeksi merupakan proses untuk mengamati gejala yang timbul pada seseorang dengan menggunakan mata pada daerah tertentu dan keseluruhan perubahan yang mencakup vitalitas, warna, penampilan. 2. Auskultasi atau pembawaan yaitu proses memeriksa proses perubahan patologis dengan cara pendengaran dan penciuman. 3. Anamnesa yaitu proses bertanya pada penderita tentang awal mulanya perjalanan penyakitnya, gejala-gejala yang dijumpai yang berhubungan dengan penyakitnya. 4. Palpasi yaitu cara diagnosa meraba nadi, meraba kulit, epigastrium, abdomen, tangan, kaki dan anggota tubuh lain penderita. Inspeksi itu ada 3 bagian, yaitu 1. Pengamatan pikiran pada penderita. 2. Pengamatan pada wajah penderita. 3. Pengamatan pada lidah penderita. Keterangan 1. Pengamatan pikiran. A. Mengamatan pikiran, mengamati semangat penderita. 2. Mengamati keadaan dan semangat penderita. 3. Mengamati pergerakan dan respon dari penderita. 2. Pengamatan pada wajah. Dengan mengamati warna wajah, maka kita dapat menentukan jenis penyakit pada penderita. Apabila wajah menunjukkan warna pucat adalah menunjukkan kelainan pada energi dan darah. B. Bila wajah menunjukkan warna kekuningan adalah menunjukkan suatu tanda kekurangan energi limpa dan penimbunan lembab. C. Bila wajah menunjukkan warna kekuningan dan layu dan tidak cemerlang, adalah menunjukkan kekurangan energi limpa dan lambung pada penderita. D. Bila wajah menunjukkan warna merah adalah menunjukkan kekurangan energi pada pembuluh darah dan karena panas pada penderita. E. Bila wajah menunjukkan warna kebiruan adalah menunjukkan sindrom dingin, nyeri, dan kejang yang merupakan kekurangan energi dan darah pada penderita. F. Bila wajah menunjukkan warna hitam adalah menunjukkan kekurangan energi pada ginjal pada penderita. Bila wajah menunjukkan warna abu gelap di sekitar mata adalah menunjukkan sindrom lembab karena kelainan ginjal sehingga menimbulkan gangguan fungsi metabolisme air pada penderita. 3. Pengamatan pada lidah. A. Lidah pucat menunjukkan sindrom dingin dan menunjukkan kekurangan energi dan darah. B. Lidah merah menunjukkan sindrom panas dan mengetahui penyakitnya dominan disebabkan karena panas. C. Lidah merah gelap menunjukkan panas yang berlebihan dan panasnya menjalar ke seluruh tubuh. D. Lidah keunguan menunjukkan sindrom stagnasi darah. Stagnasi adalah tingkatan kelainan dalam darah. 2. Auskultasi pendengaran terbagi 3 yaitu 1. Mendengarkan pembicaraan. 2. Mendengarkan pernapasan. 3. Mendengarkan batuk. Keterangan 1. Mendengarkan pembicaraan terbagi 4 yaitu 1. Bicara keras menunjukkan kelebihan energi dan bicara lemah menunjukkan kekurangan energi. 2. Bicara serak dan kehilangan suara menunjukkan kelebihan dan kekurangan energi. 3. Bicara tidak logika dengan suara keras dan disebabkan gangguan pikiran yang disebabkan oleh panas. 4.
Bicara diulang-ulang dengan suara lemah dan lesu menunjukkan sindrom kekurangan dari jantung disebabkan kerusakan yang berat dari energi jantung. 2. Mendengarkan pernapasan terbagi menjadi 4 yaitu 1. Pernapasan lemah menunjukkan kekurangan energi. 2. Pernapasan kuat dan kasar disertai bunyi yang keras menunjukkan sindrom jenis kelebihan, karena panas patogen yang berlebihan dalam tubuh. 3. Pernapasan asmatik yang disertai bunyi pendek menunjukkan kekurangan energi paru-paru. 4. Pernapasan asmatik yang kasar disertai bunyi yang keras menunjukkan penimbunan faktor patogen dalam paru-paru yang akhirnya akan mempengaruhi fungsi energi paru-paru. 3. Mendengarkan batuk terbagi 3 yaitu 1. Batuk yang kasar menunjukkan sindrom kelebihan. Sindrom 2. Batuk yang lemah menunjukkan sindrom kekurangan. 3. Batuk yang tidak produktif atau sedikit sputum menunjukkan terkenanya paru-paru oleh penyakit patogen karena kekurangan energi paru-paru. 2. Auskultasi pembauan terbagi 4 yaitu 1. Bau busuk dari cairan sekresi dan ekresi menunjukkan sindrom panas yang berlebihan. 2. Bau busuk ringan menunjukkan sindrom dingin yang berlebihan. 3. Bau busuk dan asam menunjukkan penimbunan makanan dalam lambung. Bau busuk yang menyengat hidung menunjukkan proses sekresi dan ekresi biasanya menunjukkan sindrom panas jenis kelebihan. 3. Anamnesa bertanya menanyakan kepada pasien dan pengantar tentang keadaan penyakitnya untuk membantu proses diagnosa atau mengetahui proses patologi penyakitnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam anamnesa terbagi 7 yaitu 1. Demam dan menggigil. 2. Perspirasi atau keringat. 3. Nafsu makan, kehausan, dan pengecapan. 4. Depikasi dan kencing. 5. Rasa nyeri. 6. Tidur. 7. Khusus untuk perempuan, siklus menstruasinya. Keterangan 1. Demam dan menggigil. Demam dan menggigil menunjukkan masuknya patogen ke permukaan tubuh melawan energi dan antibodi. Sindrom luar menunjukkan disebabkan masuknya patogen angin dingin yang menyebabkan menggigil yang hebat dan demam ringan dan disertai gejala tidak mengeluarkan keringat, sakit kepala, nyeri seluruh tubuh dan nadi tegang. B. Sindrom dingin karena masuknya panas dingin, ditandai dengan menggigil yang ringan dan demam yang hebat dan penderita juga merasa haus, berkeringat dan nadi cepat. B. Menggigil dan panas yang berlebihan. Penderita dapat menunjukkan panas yang bergantian. Ini merupakan hal penting yang menengah antara dingin dan panas. Penderita dapat merasakan pahit pada mulutnya, sesak di dalam dada, juga merasakan tidak enak pada hipokondrium. Rongga antara organ perut dan organ dada, panas tinggi disertai menggigil dapat kita jumpai pada penderita malaria. C. Demam tanpa menggigil. Demam dapat terjadi tanpa disertai menggigil. Demam ringan disertai panas yang tinggi menunjukkan sindrom yang dalam karena penularan faktor patogen dari luar. Menunjukkan sindrom yang dalam karena pengaruh faktor patogen dari luar yang masuk ke tubuh dengan panas yang hebat yang menguasai tubuh. Tanda-tanda yang menyertainya berkeringat banyak, perasaan haus, nadi cepat. Demam meningkat pada sore dan malam hari disertai dengan keringat malam dan lidah merah. Nyeri macam-macam nyeri. 1. Nyeri yang mendesak. 2. Nyeri yang menusuk. 3. Nyeri yang berat. 4. Nyeri yang menekan. 5. Nyeri yang membakar. 6. Nyeri yang dingin. 7. Nyeri yang tumpul. 8. Nyeri yang hampa. Tempat-tempat nyeri. 1. Daerah kepala. 2. Daerah dada. 3. Daerah hipokondrium. 4. Daerah epigastrium. 5. Daerah abdomen. 6. Daerah umbilikus atau tali pusat. 7. Daerah lumbago. Sifat-sifat nyeri. 1. Nyeri menjalar dan terasa gatal. 2. Nyeri menjalar terasa berat dan sakit. 3. Nyeri menjalar terasa panas. Palpasi merupakan proses cara diagnosa keadaan patologis. Diperiksa dengan cara meraba, merasakan, menekan pada bagian tubuh tertentu. Hal-hal yang diberikan pada palpasi. 1. Meraba nadi. 2. Meraba pada permukaan tubuh antara lain pada permukaan kulit, tangan dan kaki, epigastrium dan daerah abdomen dan pada titik-titik akupuntur. Pemeriksaan perabaan palpasi menggambarkan keadaan jantung, hati, ginjal fungsinya bermasalah.
dan yang tangan kanan keadaan paru-paru, limpa, dan ginjal fungsinya bermasalah.